Baik, saya buka. Silahkan. Teman-teman, kita lanjutkan. Jadi, pada materi iqlab terdapat dua cara, yaitu yang pertama ada namanya iltibaq, yang kedua ada bacaan furujah. Cara membaca yang iltibaq ini yaitu dengan menempelkan dua bibir secara sempurna. Jadi bunyi mim sukunnya terdengar jelas. Coba Contoh, mukanya jangan datar gitu dong. Ekspresif. Nah, dengan sempurna. saya ulangi. Kan gitu. Saya ulangi, teman-teman. Pada bacaan iqlab terdapat dua cara, yaitu yang pertama, yaitu iltibaq dengan cara membunyikan mim sukun. Hah? Salah. Salah. Matanya juga ngomong, jangan cuma ini doang nih. Kalau kamu matanya doang ya, kalau kamu mulutnya doang yang senyum. Jadi, kok adalah, tapi matanya sayu. Jadi, kok itu dengan, nah ini main nih. Bukan cuma itobak adalah, jadi cuma ini dan ini doang. Terus yang ini nggak ada apa-apa. Ayo. Iya, iya. Saya ulangi, teman-teman. Dalam bacaan, saya ulangi, teman-teman. Kok blank sih? Blank apa beleng? Blank. Coba diulang lagi. Bunda ketawa. Mau ngomong apa? Ya, intinya Coba boleh adalah contohkan. kalau kalau kok cara membunyikannya mim ba'di. Sedangkan kalau furuja cara membunyikannya mim ba'di. Udah selesai itu aja. Ya. Saya ulangi, teman-teman. Dalam bacaan iqlab terdapat dua cara, yaitu pertama iltibaq dengan menempelkan dua bibir secara sempurna. Contoh pada kata min ba'di. Cara baca yang benar mim ba'di. Kemudian yang kedua ada namanya furujah, yaitu bunyi mim sukun terdengar samar. Contoh, min ba'di. Begitu ya teman-teman. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Coba Alhamdulillah. persilahkan pertanyaan. Apakah dari penjelasan materi iqlab ada pertanyaan atau saya ulangi? Apakah dari materi kok ketawa? Senyum. Saya ulangi. Dari penjelasan yang tadi, apakah teman-teman ada pertanyaan atau ada yang perlu dikonfirmasi? Boleh ya? Ada nggak, Bun? Aku kalau gitu. Nggak ada, Ustazah. Oke. Eh, jaraknya tuh seberapa jauh sih bibir bawah dan bibir atas ini kalau tidak menempel? Oh iya, baik. Pada bacaan furja, jaraknya yaitu sekira-kira Mana dengan... apresiasi kepada penanya? Terima kasih Kak Tia atas pertanyaannya. Jadi, ketika membaca dengan furja, jaraknya yaitu sekira-kira sehelai kertas ya teman-teman. Mukanya jangan gitu. Yang enak dong. Ulang, jawabannya udah benar tapi mukanya kurang enak. Iya. Saya ulangi. Jadi cara baca, saya ulangi.
bacaan furja jaraknya yaitu sekira-kira sehelai kertas ya, Sekira-kira teman. sih. Kok sekira-kira? Kira-kira. Gak pakai Kira-kira. Iya. Bukan sekira-kira. Kira-kira. Bukan sekira-kira. Iya, itu. Saya ulangi. Pada bacaan furja, suara mim sukun terdengar samar. Kira-kira seukuran sehelai kertas ya, teman-teman. Apakah bisa dipahami? Bukan samar. Pada saat menyamarkan bunyi mim, tadi Danis bilang, jadi pada saat furja itu samar kira-kira, kan pertanyaannya bukan samarnya, tapi posisi bibir pada saat menyamarkan bunyi mim. Posisi bibir pada saat menyamarkan bunyi mim itu kira-kira jarak antara bibir atas dan bibir bawah seukuran sehelai kertas. Oh, iya. Saya Coba ulangi. Pada bacaan furja, mukanya jangan boleh. gitu, pakai dia garuk-garuk lagi. Nggak boleh, tetap elegan dong. Bingung mengawalinya itu saja tadi. Pada saat mempraktekkan dengan cara furja, jarak bibir atas dengan bibir bawah itu seperti sehelai kertas. Saya ulangi. Pada saat bacaan furja, bibir bawah dan bibir atas Jarak antara bibir atas dan bibir bawah itu seperti sedang diletakkan sehelai kertas di antara keduanya. saya ulangi. Saya ulangi. Ketika praktik dalam bacaan furja, jarak antara bibir bawah dan atas seukuran sehelai kertas. Begitu ya, teman-teman. Apakah bisa dimengerti? Tambahin. Jadi jaraknya cuma sehelai kertas ya. Jangan sampai jangan sampai menggunakan makhraj huruf lain seperti fa. Karena rata-rata orang mau menyamarkan tuh dia ke makhraj fa. Rata-rata. Iya, betul. Danis begitu. Nah, jadi karena itu kesalahan yang umum dilakukan, harus di-mention tuh supaya orang tidak melakukan itu karena rata-rata orang menggunakan pola itu. Sama kayak ikhfa. Kenapa kita ikhfa hakiki itu selalu bilang bukan karena itu kesalahan umum. Nah, kesalahan umum orang melatih furja adalah pakai makhraj fa. Itu harus disebutkan. Oh, boleh ini saja. Danis kan sempat ini ya tadi pagi praktik baca, tapi di lain guru. Ketika mempraktikkan huruf nun sukun yang bertemu kaf atau kof, itu Danis bacanya seperti tak yang di nun sukun ketemu tak, berarti samar kan? Enggak, kita baca Pas Danisa ditanya kenapa alasannya seperti itu, maksudnya Danisa bertanya, ternyata disalahkan. Bukan disalahkan, tapi menurut beliau memang ada beberapa yang memakai dari jalur Syam. Alasannya kenapa pakai itu karena jauhnya jarak makhraj huruf nun dan huruf qaf serta kaf, begitu saja. Itu alasan yang Danisa dapat. Berarti yang kita pakai ketika menyamarkan huruf nun sukun ke qaf tidak
langsung kedengaran itu seperti diajarkan Ustazah, jalur Syam ya Ustazah? Kalau untuk jalurnya aku kurang tahu. Tapi memang ada dua pendapat. Ada yang Ya. harus samar, jangan sampai ke eng, dan ada lagi yang nggak apa-apa ke eng, tapi hanya cuma untuk dua huruf kaf dan kof. Jadi dua itu benar. Ya, Dua-duanya karena benar. Bukan salah ya, dua-duanya benar. Cuma aku lebih memilih yang samar. Karena kembali ke namanya. Ikhfa itu artinya samar. Gitu. oh berarti ini ya Ustazah tidak apa-apa ketika kita ngajar adik-adik yang masih kecil SD atau MI itu yang karena kadang mereka juga kesulitan sama dengan yang ini Ustazah ketika iqlab yang furjah sama itobak. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ikhfa hakiki, boleh cuma buat dua huruf itu. Yang lain nggak boleh. Iya. Dan kalau untuk anak-anak kecil, purjah nggak apa-apa, nggak dipakai, pakai yang iltobaqo. Tapi kalau dia udah mulai bisa diajak berpikir, ajarkan dia dua-duanya dan biasakan dia mempraktekkan dengan furjah. Oh, baik Ustazah, terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya eh, ada yang mau Danis tanyain lagi? Belum ada Ustazah. Apa boleh ikut jadi audiens? Iya, dia pengen banget jadi audiens dari tadi. Bunda, Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Apa kabar semua? Nya, Alhamdulillah. Semuanya. Ya, patuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih. Ya, Ustazah. Bunda Kenapa, sinyalnya Ustazah? Bunda sinyalnya kurang bagus. Jadi patung. Ya. Oh, alah. Masih nggak nyambung juga? Halo? Ini Halo? nyambung. Tadi jadi patung nge-freeze lagi. Oh, gitu. Sekarang udah bisa, Ustazah? Bisa, bisa. Silakan dimulai. Baik, Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar pada malam hari ini. Teman-teman semua, sebelum kita mulai membahas materi, alangkah baiknya kita buka dulu dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Om bigunnah.